Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk menyembah sekali lagi, itu anugerah. Amin. Ada kesempatan di mana orang mau cari ke timur, ke barat, ke utara, selatan, firman Tuhan sudah diangkat. Amin. Kasih karunia kalau hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk duduk sejenak beberapa menit, 1-2 jam. Itu waktu yang singkat dibandingkan dengan hari-hari di mana kita beraktivitas lebih banyak waktu. Amin. Tapi kalau hari ini kita diberi kesempatan, mari manfaatkan dengan terbaik. Persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Kita bukan menyembah manusia, kita bukan bernyanyi, bersorak-sorak untuk manusia atau untuk kemegahan kita, tetapi untuk kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kasih tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tunduk kepala kita satu di dalam doa. Penghormatan yang paling tinggi kami naikkan ke hadapan hadirat surga kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada Allah Bapa yang empunya kami, pencipta alam semesta, penguasa tunggal langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kami sujud, kami datang menyembah Kau dengan penuh kerendahan. Dan segala yang kami tahu, segala yang kami bisa, kami tanggalkan Tuhan. Dan kami mau katakan, kami perlu Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan. Biar langit, bahkan surga, bahkan alam semesta menyembah bersama-sama dengan kami, bersama para malaikat di surga. Kami menyembah Engkau. Kami menyatakan Engkau Tuhan Allah dan Raja yang layak terima segala pujian, pengagungan, penghormatan terbesar dari hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami tidak punya apa-apa selain ucapan syukur dan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami habiskan dari awal, pertengahan, bahkan akhirnya. Jadilah menurut mau dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudara terkasih. Kita akan memuji nama Tuhan kita bersama-sama dengan malaikatnya yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Dan bumi menyembah Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama satu suara katakan. Dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Sebab menciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, yes. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tak pernah putus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Persiapan hatimu untuk firman Tuhan. Di sebelumnya biar kita siap hati kita terlebih dahulu datang dengan penyembahan untuk menantikan Roh-Nya bekerja dan memberikan kita pengertian, pemahaman untuk firman. Suara Tuhan yang akan disampaikan hari ini menentukan, menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kita jalan keluar. Amin. Saudara siap? Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil, bahkan tidak ada yang sukar, dan tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Engkau. Semuanya mungkin saat kami sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Haleluya. Sukacitaku, kekuatanku saat menyembahmu. Pengharapan
tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu, Yesus, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Mari bersama-sama. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, oh, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Katakan ku rindu kuasa-Mu nyata Tuhan, nyata di hidupku. Oh, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, sebab itu ku percaya padamu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang
katakan Yesus, tiada yang Selain bagiku, tiada yang suka di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagiku. Saat itu ku percaya padamu, saat itu ku percaya padamu, saat itu ku percaya suaramu sama dia, sama kekuatan kami Tuhan di hadiratmu. Oh Jesus, we worship Thank you Jesus, Kau ada di sini. Oh Yesus, Kau ada di sini Tuhan, memulihkan, menguatkan setiap kami. Hati yang lembut Tuhan, lembutkan lagi. Oh Yesus, yang lemah pasti dikuatkan, pasti ada jalan keluar. Sebab kami percaya ada kebaikan.
Terima kasih Engkau ada buat setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tidak pernah meragukan Engkau. Bukti nyata kami ada di sini karena kami mengasihi Engkau. Dengan segala keterbatasan kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu bersama nyatakan pujian ini. Nyatakan haleluya, haleluya. Yesus, kami memerlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari dengan lembut katakan sekali lagi, kami perlukan Yesus. Ya Tuhan, ini pengakuan kami, ini harapan kami Tuhan, ini doa kami. Yes, oh, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Yang terindah di siang hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga,
Kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang seru. Shalom. Shalom. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangannya, saya belum pernah ketemu hati kami. Yang maju, 1, 2, 3. Bukannya di sini kena kaki babi. Amin. Enaklah daripada kaki onta. Amin. Oke, kita akan bersama-sama membuka kitab Pengkhotbah. Kita santai aja ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya boleh khotbah jalan-jalan? Boleh. Santai aja, enjoy ya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3, 4. Oh, dari ulang. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3, 4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini satu pesan dari Raja Salomo buat kita semua supaya kita sadar bahwa perjalanan hidup kita di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Setuju? Amin. Halo? Amin. Saya tertarik membawa khotbah ini supaya pada waktu kita dengar ayat ini kita punya hati yang lapang dalam hidup ini. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan berkenan ada masanya, ada waktunya. Yang pertama, kalau perjalanan hidup kita di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita jangan kaget, jangan sampai syok apabila sesuatu terjadi di luar harapan kita. Ini saudara. Nah, kadang-kala saudara, banyak orang gak siap apabila sesuatu terjadi di luar harapan kita. Mereka mulai kecewa, mereka mulai frustasi, mereka mulai stres, mereka mulai depresi, dan akhirnya mereka menjadi tanda tanya, apa Tuhan masih ada? Nah, saudara, inilah sebuah perjalanan kehidupan. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis, betul? Ada waktu kita menanam, ada waktu kita mencabut yang ditanam. Jadi saya berharap hari ini sudah kasih Tuhan, kita harus tetap kuat. Amin. Dan inilah yang Tuhan pesankan kepada kita, saudara, supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh. Satu kali ada seorang ibu, seorang umat, dia datang ke dokter pribadinya. Dia berkata gini, dokter selamat pagi. Wah, dokter pribadinya kaget. Oma sama siapa? Dokter, saya datang sendiri. Saya mau tanya dok, sebenarnya saya sakit apa? Lalu dokter berkata, Oma sehat, Oma tidak ada apa-apa, Oma luar biasa. Dokter, Anda berkata saya sehat, tapi saya rasakan saya sakit dok. Anda tidak perlu takut dengan anak saya. Nah, saudara kasih Tuhan, karena Oma ini paksa, dokter, apapun bagaimanapun situasi, hasil dari laboratorium, saya siap. Wah, saudara, saya siap. Kayak lagu nasional, maju tak gentar, membela dia. Nah, saudara, ketika dokter berkata, Oma siap, saya siap. Oma positif kena kanker leher rahim stadium 1A. Saudara, pada waktu Oma ini mendengar berita kanker leher rahim dalam tubuh dia, mukanya berubah. Dia mulai pucat pasi, dia mulai kecewa, dan dia mulai kelihatan tidak ada semangat. Bukti dari dia kecewa, dia tinggalkan dokter tanpa pamit. Sampai di rumah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan,
Dia menginstruksikan kepada para pembantunya, karena rumah ini besar sekali. Kalian harus cari tukang cat, beli cat warna hitam pekat. Buat apa nyonya besar? Ubah warna putih di kamar nyonya menjadi hitam pekat. Dia nggak mau lihat lagi cahaya lampu listrik. Dia nggak mau lihat lagi dengar surya pagi dengar, apalagi surya pagi. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Karena dia kecewa. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Sebulan kemudian, oma ini meninggal. Meninggal bukan karena kanker leher rahimnya itu, tapi dia meninggal di dalam ketakutan. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, dengar baik-baik. Medan pertempuran yang terbesar dalam hidup manusia itu ada dalam pikiran kita. Hati-hati saudara. Kenapa ada gula darah tinggi? Kenapa ada darah tinggi? Kenapa ada gangguan dalam jantung? Kenapa saudara? Karena di pikiran kita selalu hal-hal yang negatif. Nah, saudara kasih Tuhan, saya berharap pada hari ini saya tidak tahu apa yang jadi perubahan dalam hidup saudara, khususnya masalah corona ya. Kita ke gereja pakai masker kayak orang planet, betul nggak? Nah, saudara, banyak orang mulai menghadapi corona ini, banyak macam-macam. Memang dampaknya ngeri saudara. Dampaknya bukan dari kalangan bawah, pengusaha juga seperti itu. Saudara bayangkan seorang pengusaha hebat bisa ambruk dengan meninggalkan utang 400 miliar. Saudara bayangkan saudara, memang enggak, ya banyak orang enggak siap, tapi inilah sebuah warna kehidupan. Saya percaya saudara, saya yakin saudara, begini Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang cepat tawar hati, betul? Kenapa kita bisa tawar hati? Ketika arah mata kita hanya tertuju kepada masalah, kita akan menjadi seorang pribadi yang lemah, pribadi yang cepat putus asa. Oleh karena itu saya berharap, saya tidak tahu apa yang menjadi perubahan dalam hidup saudara, tapi satu hal yang terindah, Tuhan mau kita tetap kuat. Amin. Dan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi satu kehilangan yang sangat berarti. Kisah yang menarik saudara, ada satu keluarga. Dia baru pulang Natalan, punya anak satu, dapatnya juga setelah 7 tahun pernikahan. Nanti lama nggak? Lama. Dan anak itu usia 4 tahun. Ketika mereka baru pulang Natalan saudara, entah gimana orang tuanya lupa dengan si anak, ya, papi maminya lupa, omanya lupa, baby sisternya lupa, pembantunya lupa kemana si anak itu. 4 tahun, seorang wanita. Biasanya kalau papanya parkir mobil maju, tapi malam itu kok dia mundur saudara. Pada waktu bemper mobil kena tembok, ada satu letusan kecil. Ternyata anak itu tergencet dengan perut yang pecah. Saudara bayangkan, dapatnya aja susah, matinya seperti itu. Nah saudara, inilah sebuah warna kehidupan. Kalau hari ini kita sakit, ya puji Tuhan, betul? Pendeta bisa sakit nggak? Pendeta sakit nggak? Sakit, karena pendeta rokok, betul nggak? Halo? Tapi pada diam saya curiga, betul nggak? Robot tadi bisa koslet, betul nggak? Nggak robot koslet, Terminator. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi saya berharap begini saudara, kita harus tetap kuat. Corona nanti juga akan hilang kok. Sudah masih ingat ada flu burung? Orang takut makan burung, makan ayam. Wih ngeri. Lewat ada flu babi. Toke-toke babi mati tuh di Curug. Babi-babi sebut dibakar-bakarin. Mau pulang enak jauh dipanggang, betul nggak? Betul. Nah saudara, ada flu onta, betul? Aerial onta. Mungkin nanti ada flu buaya, mungkin. Karena lagunya aja udah ada, lelaki buaya. Tapi tidak semua buaya laki-laki, betul? Buaya juga ada yang
Bukan Jo, betina, betul? Tapi tidak ada buaya yang lebay, betul? Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi yang pertama saya ingatkan begini saudara, kita harus siap. Inilah sebuah warna kehidupan. Kita harus punya hati yang lapang. Dulu perut saya gede banget saudara. Dulu pada waktu saya ngaca, ya ampun, kayak si Gareng gitu ya. Maksudnya saya udah kurus. Nah ini saudara, tapi kita harus punya hati yang lapang. Supaya apa saudara? Supaya kita menikmati hidup yang hanya satu kali, tidak diwarnai dengan kesusahan. Betul? Jangan beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Yang kedua, kalau ada masanya, ada waktunya, Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap rendah hati. Sebab tidak selamanya kita cantik, betul nggak? Tidak selamanya kita ganteng. Halo, betul nggak? Tidak selamanya kita kuat. Ada masa di mana semuanya itu akan hilang. Setuju? Halo, akan hilang saudara. Hari ini oke, besok belum tentu. Bukan saya nyumpahin, inilah sebuah perjalanan kehidupan. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita luar biasa. Masa hidup manusia berapa tahun sih saudara? 1000 tahun, sama seperti hari kemarin. Itu Mazmur 90 ayat yang keempat. Seperti hari kemarin. Kalau Tuhan izinkan Anda hidup 1000 tahun, di mata Tuhan hidup kita cuma 1 hari, sama dengan 24 jam. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 500 tahun, cuma setengah hari, sama dengan 12 jam. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 70 tahun, 1 jam 40 menit 48 detik. Ini umur kita Pak. Jadi hari ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah. Kita bukanlah pemilik apa yang kita punya. Catat ini, kita hanya sebatas pengelola. Sebab pada waktu kita datang ke dalam dunia, kita nggak bawa apa-apa. Sampai hari ini saya belum pernah lihat seorang bayi keluar dari rahim ibu langsung bawa mesin cuci. Ada nggak? Halo? Ada nggak? Bawa televisi 60 in, ada nggak? Kalau televisi 60 in berarti mamanya hamilnya perutnya 4 persegi panjang. Itu dalam keadaan telah kembali pun tidak bawa apa-apa. Saya punya sahabat Pak Ciputlah. Saya panggil selalu Om Ci. Wah kalau dia nyuruh, sur cepat rumah sakit, ajudan saya sakit. Pada waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Halo? Rumah di SD 6 tingkat? Pak Eka Cipta juga sama ya, properti juga. Paling-paling petinya jenazah yang bagus, tapi itu udah selesai. Udah membawa apapun juga, terus saat ku datang ke dunia, terus ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita bukanlah pemilik apa yang kita punya. Jadi kalau hari ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Saya berharap jaga mulut hati kita, jangan terlalu jahat. Kalau mulut hati kita terlalu jahat, besok sesuatu terjadi atas kita yang kita tidak inginkan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan berkata, rasain loh, mampus loh. Betul nggak? Halo? Kita nggak tahu kan hari esok. Jaga mulut hati kita. Masa hidup manusia berapa tahun? 70 tahun 80 tahun kalau kita kuat. Betul nggak? Kebanggaannya apa sudah? Penderitaan, masalah. Coba kita lihat, umur 40 tahun aja udah ngerem makan. Betul nggak? Biasa tusuk sate babi 3, sekarang setengah. Betul nggak? Umur 50 tahun udah mulai olahraga tiap pagi. 55 tahun pegang tongkat Musa. Betul nggak? Nah ini saudara,
Ya, jadi kalau Anda diizinkan Tuhan 80 tahun, kalau mulut hati kita baik, maka anak mantu cucu kita pun akan baik. Betul nggak? Tapi kalau mulut hati kita jahat, sama mantu aja disumpahin kurang ajar, mantu gue sumpahin lu bilang mencret. Nah ini suka. Maka anak mantu pun akan berkata, kapan emak gua mati? Betul nggak? Nah ini kenyataan sebuah kehidupan. Jadi saya berharap pada hari ini saudara, kita harus tetap rendah hati. Karena peristiwa corona semua pada bingung semua. Nah ini menunjukkan siapakah manusia. Nggak ada apa-apanya sudah. Termasuk di dalamnya adalah pendeta. Halo? Ya jangan berpikir pendeta, wow, enggak. Pendeta juga manusia. Betul nggak? Halo? Dan ini sebuah kenyataan, bukan berarti kita tidak memiliki iman. Tidak, saudara. Tapi pengkhotbah mengingatkan supaya kita tetap rendah hati. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita luar biasa. Kita harus ingat ada masanya, ada waktunya. Hebat, kemudian begitu. Ya, tepuk tangannya kayak lebih sekeras yang keras juga. Semua kita harus sadar, kita harus tetap semangat dalam hidup ini. Hari ini sepi, besok belum tentu. Hari ini ramai juga, besok belum tentu. Ya, yang ketiga saudara, kalau ada masanya, ada waktunya. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Catat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Dia mau supaya kita hidup kita jangan diwarnai dengan kekhawatiran. Halo, amin. Ya, karena apa saudara? Burung di udara saja Tuhan pelihara. Saudara tahu burung gereja, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita harus nyanyi seperti anak kecil. Kalau ingin yang terbesar, sepertilah jadi yang kecil. Halo, amin. Sudah tahu burung pipit itu musuh petani. Musuh petani, burung pipit bikin rumah kita kotor. Tapi Bapak Ibu pernah nggak lihat burung pipit tiap pagi nyangkul di sawah? Pernah nggak dia menabur? Nggak pernah. Tapi Tuhan kasih makan. Sudah tahu bunga bakung? Bunga bakung sejenis, bukan sejenis tanaman hias. Tanaman liar adanya di gunung-gunung. Tapi salah satu ornamen bunga bakung itu menjadi satu bentuk satu kerajaan. Bunga bakung yang tidak ada harganya, Tuhan beri keindahan. Saya belum pernah lihat tiap pagi bunga bakung pakai bedak replon. Betul? Halo, halo, saudara, jauh lebih dari bunga bakung. Amin. Jauh beri kemuliaan begitu. Jauh. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal pertama yang 31, di hari terakhir Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, tapi hari terakhir sungguh. Artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan dari kualitas amat baik. Coba kita ngaca, ini banyak kaca kan? Mata kita beda dengan mata ikan lohan. Halo? Hidup kita bagus, betul nggak? Meskipun ada yang terlalu rata, saya nggak bilang pesek. Kalau puji Tuhan memang masker menutupi ya. Saya jadi ganteng, wajah saya kayak donat, ya.
Nah, sudah yang kasih Tuhan, ya kita jauh lebih dari bunga dan bulu. Oleh karena itu, jangan warnai hidup kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Saya mau tanya di sini yang janda muda, janda tua, janda kembar, angkat tangan. Halo? Ada? Ada. Oke. Janda saya. Oh, janda. Siapa lagi? Oke, 2. Oke, saya kasih tahu sudah. Saya asli dari Sukabumi. Wajah-wajah purba, betul? Pura-pura Batak. Bagus lah daripada pura-pura baik, betul? Oma, anak ada berapa? Tante? 1. Mama saya juga punya anak, tidak banyak, 2. Tapi ada belasnya. 2. Satu program KB yang gagal. Pada waktu Abah meninggal, Abah itu papi. Anaknya tuh masih kecil-kecil, 12 loh sudah, 12. Tapi saya salut sama mama. Itu anak-anaknya nggak dititip di panti asuhan, nggak, direkrut semua. Sudah tahu mama saya kerjanya apa? Bukan dokter, tukang urut. Berapa sih upah tukang urut? Jempol bengkok lurus cuma goceng, betul nggak? Halo, betul nggak? Tapi mama saya seorang yang beriman. Kita asli dari Sukabumi, Desa Pengharapan, Cikembar, ya, Jalan Pelabuhan, Sukabumi. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tapi luar biasa, kehidupan mama saya disertai dengan doa. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia rekrut semua itu anak-anak. Pokoknya hidup dia penuh dengan doa. Herannya, habis doa banyak pasien yang datang. Doanya dia nggak teriak, Tuhan biar banyak orang keselio. Itu menyumpahi, betul nggak? Nah, saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Nah, saudara, ya, luar biasa, luar biasa. Pokoknya pasien yang datang, waduh, yang ke dokter nggak bisa ke rumah, bisa. Anak-anak kecil banyak, dan akhirnya masih bisa menolong orang yang melahirkan, sudah. Makanya orang-orang dulu nggak ada tuh namanya sesar, nggak ada. Itu mama saya tongkrongin sampai 3 hari, wah benar-benar jiwa sosialnya luar biasa. Dari tukang urut ini sudah, ya tadi sudah saya singgung, hobi mama saya doa. Dari tukang urut ini, 12, 6 laki-laki, semuanya jadi pendeta. Amin. Jarang orang Sukabumi jadi pendeta, jadi teroris ada, betul nggak? Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi saya ingatkan siapapun kita. Nah, saudara cucunya mau ada berapa? 43 orang. Dan semua melayani Tuhan. Jarang orang Sukabumi. Makanya pada waktu mama saya dipanggil oleh Tuhan, saya salut saudara. Ya 12 anak, 12 mantu, 43 cucu, ada cicitnya saudara. Pada waktu malam tutup peti, ya saudara, dari Pertamburan dibawa ke Sukabumi. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, terus namaku disebut. Di doa ibu dengar, ada namaku disebut. Bagus kan? Daripada kita bersumpah lo mantu biar mentret. Ya. Halo, sudahkah kita berdoa anak-anak Bu? Berdoa mantu, biarin nggak dikasih duit sebulan. Haleluya. 2 bulan nggak dikasih, puji. 3 bulan enak aja lo pendeta. Halo, kalau sudah dikasih Tuhan. Jadi hari ini kita percaya, sudah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Ingat, hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib. Catat, kalau saudara percaya dengan takdir nasib, saudara tidak akan maju.
Kita akan menjadi orang yang pesimis, bukan optimis. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, kalau kita tiap hari dibekali dengan firman, maka di situ ada kekuatan yang baik. Saya nggak promosi, cuma kasih tahu, cuma kasih tahu. Saya terpanggil karena corona ini, saya buka YouTube channel Surya Rapali. Saya nggak promosi nih ya. Dari jam saya mulai rekam syuting jam 6 pagi sudah. Ya cuma 10 menit, tapi dari situ sungguh diberkati. Ya sebelum melakukan aktivitas dengan firman, karena kita butuh firman. Di wajahku, terus ya Yesus, terus di sepanjang jalan hidupku, terus firman-Mu bagaikan sumber pelita agar ku tak sesat di jalan. Saudara, kita sama, pendeta sama saudara. Kita butuh firman. Amin. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, jangan warnai hidup kita dengan ketakutan. Banyak orang hidup diwali dengan ketakutan, takut kurang, takut gagal, apalagi takut mati. Kalau waktunya mati aja, betul nggak? Halo, sumur lewat aja bisa mati, betul nggak? Halo, bukan karena corona. Amin. Yang terakhir. Terus atau selesai nih? Halo. Saya kalau khotbah dengan kata yang terakhir paling saya suka. Amin. Saya pernah jadi jemaat. Kalau pendeta bilang yang terakhir, utang ya mau. Amin. Mata-mata yang duduk kaget dengan kata yang terakhir. Yang terakhir bagian pertama. Amin. Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa nih? Hah? Oh jam 2. Oke. Yang terakhir, kalau hidup ini ada masanya, ada waktunya. Catat ya. Kita harus tahu bahwa ada masa di mana kesempatan itu akan hilang. Kalau kesempatan itu akan hilang, tinggal hanya tangisan air. Ini juga ya. Jadi kalau hari Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Tabur yang baik di dalam pekerjaan kita. Betul nggak? Halo? Ya, kalau bos nggak naik gaji, jangan sumpahin bos. Ingat, tabur yang baik. Yang baik. Setia di dalam perkara ya. Kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya hebat, tidak. Background saya adalah seorang OB. Office boy. Kalau bahasa Belandanya koster. Di mana saya OB? Di gereja sudah. Mau jadi pendeta, mau jadi pendeta. Mama saya berkata, kamu anak bungsu, kamu kerja aja. Tapi tekad saya mau jadi pendeta. Saya nggak berkata ya nasib. Hancur Mina di mana? Di Arab belum pulang. Betul nggak? Halo? Ya sudah. Saya percaya dunia hidup ini bukan takdir. Hidup ini ada satu perjuangan. Enggak salah kalau kita berjuang. Makanya jangan saya kasih tahu, jangan gengsi gitu deh. Suami di PHK, kita harus kerja Bu. Mau keliling kayak terserah. Pokoknya begini sudah. Komputer yang paling hebat di dunia adalah otak manusia. Catat ini, halo. Dan otak ini harus kita asah. Kalau seandainya sesuatu terjadi di luar harapan kita, saudara, ya kalau kita mau bergerak pakai, lakukan itu karena kita asah otak itu. Nanti ini akan berkembang ke arah mana? Betul nggak? Halo, betul? Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil dan tidak ada istilah terlambat. Sampai gembala berkata begini, kamu nggak malu Sur pegang tongkat nenek sihir? Karena saya sekolah minggunya di situ. Apa tuh? Kempel. Enggak Om, siap Om. Saya tidak berkata ya nasib sambil berkata enggak. Berjalan waktu selalu manis. Kan lebih enak, semangat. Saya ketemu istri saya, belum jadi pendeta.
Oh, jauh. Langit dan bumi pujilah Dia. Sebab Dia ciptakan semuanya. Wah, saudara. Saya ketemu dia lagi ke gereja, mau kebaktian pemuda, dia datang. Itulah pandangan pertama. Halo, amin. Baru pulang kuliah, mahasiswi Bina Nusantara, akuntansi komputer, ketemu sama si Obeng, betul nggak? Halo, halo, amin. Saya ketemu dia, haleluya. Dia ketemu saya, korban perang. Dan ternyata beliau ini adalah adik kandung pendeta Andreas Ngerti. Adik kandungnya saudara. Wah, gereja gempa, gila tuh si Surya. Nah, sampai istri saya, kenapa korban perasaan? Satu, saya kan bekas lumpuh. Saya pernah lumpuh Pak, 3 tahun. Saya nggak bisa jalan karena polio. Dokter berkata seumur hidup Surya nggak bisa jalan. Umur 5 tahun. Di 8 tahun tidak ada yang mustahil. Makanya lihat tuh, jalan saya kayak ada gempa bumi. Wah, dia gimana nggak korban perasaan? Nur, nama istri saya Nur Hayanite. Saya Surya Rapali. Nur sama Surya cocok. Kalau siang ada si Surya, kalau malam ada si Nur. Betul nggak? Halo, amin, amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan ini hebat, ya luar biasa, amin. Wah, sampai berkata lu nggak salah. Coba lu jalannya kayak gempa bumi, korban perang. Wah, apalagi teman-teman paduan suara. Wih, hebat. Kamu kenapa nggak cari si Koko? Kenapa harus cari si Akal? Ah, orang gereja ribet juga, betul ya? Nah, saudara kasih Tuhan. Saya seorang lebih. Tapi saya pergunakan waktu dengan baik. Dan akhirnya puji Tuhan. Di tahun yang ketiga, Bapak Gembala menghampiri saya. Dia berkata, Sur, ke kantor. Siap Om. Ini dari tante baju tas dokter. Karena gembala saya adalah seorang dokter. Aduh Om, masa saya pakai baju laboratorium? Enggak. Gereja butuh kamu. Wih, hebat kan? Di bidang apa Om? Bidang diakonia. Diakonianya sih keren. Wih, diakonia. Saya kerjanya di mana Om? Kalau ada jemaat yang meninggal, kamu siap. Siapa kok mandiin mereka? Astagfirullah. Saudara bayangkan, umur 20 tahun loh. Rata-rata orang yang mandi orang mati umur 70, 60, ini 20 tahun. Saya kaget. Dia juga kaget, sama-sama kan? Tapi saya dipeluk sama beliau. Sur, kenapa orang mati perlu dimandikan? Kenapa? Karena yang mati kan nggak bisa mandi sendiri. Saya tahu itu, betul nggak? Awalnya sih takut, tapi lama-lama jadi teman. Halo, 20 tahun. Dulu kan kalau era dulu kan rumah duka jarang, pasti di rumah gitu ya. Gereja harus layani itu. Keren juga sih baju tas dokter. Pernah jam 2 pagi di rumah sakit Pelni, baju tas dokter. Ada profesor yang canggih. Jam 2 pagi dia lihat saya, hormat banget. Saya dipanggil dokter, selamat pagi, puji Tuhan dokter. Gua dipanggil dokter, lu nggak tahu tas dokter di dalamnya kapur baru selamat pagi. Nah, sudah itu. Tapi saya pernah dihajar sama yang mati. Bergerak tuh yang mati. Saya kalau mandi orang mati nggak mau rame-rame. Biarkan aku saya buka skala dari ruangan ke bawah ruang jenazah itu 3 jam setiap rumah sakit. 3 jam, waduh dia 2 udah ada pocong. Saya tutup pintu. Sur, boleh tante bantu? Nggak usah kan, biasa aja. Buka, bergerak. Wih, saya ini sama istri saya nggak tahu bahwa saya mandiin orang mati. Pernah jam 2 dia bangun tidur, kemana? Dia nanya sama kakak saya, udah ntar bila dia pulang si Surya. Sampai dia kaget. Jam 5 saya pulang, dari mana? Aduh, yang mana? Mandi mana? Wah, dia kaget. Jauh. Nah saudara, yang pernah saya buka itu semuanya, saya mandi orang mati itu nggak pakai air, arak putih yang ada di Ramayana. Udah susah angkat dia punya kepala tuh bersyukur. Dan
gimana pagi itu saya lihat dia punya kaki bergerak satu. Aduh singkong. Antara dua pilihan, kabur, jangan. Biasanya saya tuntas loh. Saya buka jendela, halo Bapak Ibu yang mau bantu, ayo. Pada masuk, nggak tahu tuh gerak kakinya betul nggak? Aduh, pernah saudara, palanya nggak ada loh. Yang pembunuhan, kecelakaan, tadi kenal, palanya nggak ada. Tapi sekarang, saya bilang tante, ini udah beres. Cuma pala iya sur. Oke, gimana tan kalau saya kasih balon? Gila lu anak tante kasih balon. Agak bukan balon kasih kan langsung ditutup, nggak enak. Udah sur nanya. Pernah kakinya saya tarik, wah bukan ini apa copot. Itu jahitannya nggak kencang. Nah saudara, seorang OB setahun kemudian saya dapat satu saudara pemulir Fakultas Teologi Seminari Betel Ketangguh. Om, saya nggak punya uang, kamu cukup tanda tangan aja, Om yang bayarin. Ada. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup adalah satu kesempatan. Betul nggak? Nanti kalau kesempatan ini akan hilang, akan menyesal. Kesempatan juga untuk berbagi kasih. Setuju nggak? Teristimewa dalam keluarga apa? Jangan jadikan istri kita tukang minta-minta. Waktu nikah kita keren, say, I love you. Kata Tuhan, bohong lu. Betul nggak? Ada waktu udah menikah, aduh saya suka kasihan lihat istri selalu teriak, pi, pagi, pi, siang, pi. Kenapa? Karena yang pegang uang adalah suami. Saya nggak mau istri saya begitu. Tanya sama istri saya nggak mau pegang uang. Ya kan kesian, kalau anaknya 12 udah kayak paduan suara. Sopran, alto, tenor, dan lain. Pi. Halo, setuju nggak Bu? Amin. Halo, jadi istri juga kesempatan untuk memberkati keluarga. Amin. Kesempatan juga untuk kita memberkati orang tua. Hui, jangan pada waktu orang tua mati. Hormat. Orang tua masih hidup kita hormati. Mantu, dengar nih. Halo. Sama mertua hormat, betul nggak? Makanya mertua saya cocok sama saya. Mamanya Pendeta Andreas Melkisedek, hormat, wih hebat. Dari sekian banyak mantu, ini mantu kesayangan, amin. Halo, sorry ya Ma. Mertua saya susah diatur, betul nggak? Udah ngomel, tapi dia baik. Kalau pulang pensiun saya diberi tanah pendek. Kasihnya nggak gini, sur, nih, buat saudara kasih Tuhan, tapi dia cocok sama saya. Halo, cocok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan orang tua udah mati baru kita servis. Sampai dia gopek dia buat peti mati 500 juta. Itu yang mati kok dia berkata, goblok lu ya. Kau mati lu kasih gua sampai dia 300 juta. Gue masih tuh boro-boro cetiau setiap bulan 1 juta. Kue tiaw aja nggak pernah dibayar. Betul nggak? Halo, setuju nggak? Halo, amin, amin. Pergunakan kesempatan ini dengan baik, setia dalam perkara yang kecil. Saya percaya hari ini kalau saya ada itu semua karena lu. Bapak Ibu diberkati. Amin. Dukungan begitu. Amin. Sebagai penutup khotbah saya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, satu kali ada almarhum namanya David, usia 65 tahun meninggal dunia. Malam penutupan peti, istrinya namanya Ibu David. Siapa? Oke, suaminya namanya? Oke. Istrinya? Oke. Ibu Li. Biasa kalau malam tutup peti pasti ada kata sambutan. Dan Ibu Li tidak diwakilkan. Dia mulai bercerita. Di samping dia mengucapkan terima kasih. Saya akan bercerita mengenai suami saya. 35 tahun setiap kali saya tidur sama suami,
Kadang-kadang jantung saya berdebar-debar. Seringkali saya gelisah, bahkan kaget, cemas. Kenapa saudara? Karena suami saya kalau tidur, ngoroknya hebat. Kalau ada ngoroknya ada yang nggak bunyi loh. Kalau nenek-nenek, karena giginya om. Kalau bolong satu kayak suling bambu, bolong dua, cucu. Tapi suami saya kalau ngorok, bahkan saking ngoroknya hebat suka berhenti. Nah ini, Pi, bangun Pi, gila lu emang gua mau jadi janda? Jangan mati, nggak taunya berseri. Di samping dia ngoroknya hebat, suka disertai dengan dia buang gas, alias saking buang gasnya kenceng, dia kaget. Mami, suara apa itu? Lalu sang istri berkata dengan santai, sayang, itu suara anjing. Ayo tidur lagi sayang. Saudara, berjalannya waktu akhirnya suaminya sakit dan makin parah. Meskipun di ruang ICU, dua suara itu menandakan dia masih hidup. Si Butet sama si Tir berantem, lu buang gas ya? Kagak. Tahunya istrinya hanya ketawa, lu nggak tahu suami gua kentut, betul ya? Nah saudara, tapi pada waktu malam tutup peti, hebat. Dia melihat sang suami, dia berkata gini, kok malam ini aku rindu untuk mendengar dua suara tadi. Awalnya dua suara itu membuat dia cemas, tapi ketika suaminya meninggal, ada satu kerinduan. Tapi tidak akan mungkin, sebab suami saya sudah meninggal. Saudara, kita tidak tahu sampai kapankah orang yang kita kasih itu menemani kita, betul nggak? Baik istri, baik suami, anak-anak maupun orang tua. Kalau Tuhan izinkan kita masih bersama, cintailah dia. Di atas kekurangan maupun kelebihan, itulah Tuhan kasih yang terbaik. God bless you. Tuhan memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ada satu lagu, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Nanti worship leader bisa membawa kita ke ruang puji. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalan hidup ini selalu betapa ku menyadarimu di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti
mengerti semua kasih yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Megah kasih yang murni telah membentuk berjalan hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan masalah waktu. Tuhan memberikan kita waktu 1 hari 24 jam. Dia orang kaya, dia orang miskin, saudara hidup di apartemen maupun yang ada di rumah, tetap sama 24 jam. Yang harus kita sadari bahwa waktu dia akan terus berjalan dan tidak akan pernah berubah. Lalu apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Saya percaya pada hari ini, saudara, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, pergunakan hidup kita senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan untuk kita berbagi kasih, kesempatan untuk kita bisa mengasihi. Saya bangga dengan istri saya. Setiap kali dia jalan, kalau ada gundukan tanah, dia berkata, "Pi, itu ada gundukan tanah." Kenapa, saudara? Karena sampai hari ini jalan saya masih diseret. Kadang-kadang saya suka jatuh, tapi istri saya selalu mengingatkan, "Pi, itu ada polisi tidur." Saya suka langsung angkat. Dan saya percaya kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita mengasihi baik suami, istri, orang tua, lakukan itu dengan baik. Kalau kau diberkati dengan firman, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di hatimu, nyanyikan lagu ini saja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai panas yang murni, Engkau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Pak Surya di tempat ini. Tuhan, kembalikan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk hamba-Mu, keluarga, bahkan segala rencana, segala usaha, segala yang dikerjakan. Tuhan Yesus buat berhasil, dan nama Tuhan terus dipermuliakan, terus jadi berkat, memberkati, membangun, menghibur, menguatkan untuk setiap orang yang mendengar setiap khotbah, setiap firman Tuhan, pesan Tuhan lewat beliau, diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami sambut dengan ungkapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Kami mengundang kembali lagi sekali lagi kepada Pak Surya untuk kita akan melanjutkan perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup di dunia ini nggak aman. Ya, bahkan saat-saat ini corona membuat banyak yang menjadi korban. Tapi satu hal, apabila sebentar kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saudara imani. Saya masa-masa pandemi ini, tahun lalu sampai hari ini, orang pada takut keluar. Tapi sama istri saya, Tuhan izinkan keluar. Kenapa? Ada beberapa jemaat yang mereka berkata, Pastor, nanti kok saya dipercaya, saya bagiin sembako saudara. Itu bukan hanya lingkungan Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Rangkas Bitung, tapi sampai ke Semarang, Salatiga, sampai ke Bandung saudara. Dan puji Tuhannya, ya puji Tuhannya kita dalam keadaan sehat sempurna. Ini tak lepas pada waktu kita percaya sama Tuhan melalui perjamuan kudus. Bahkan sudah kasih Tuhan bukan hanya sembako aja. Itu ada kurang lebih 800 bungkus sembako. Itu rumah saya kayak toko sembako sudah. Dan hari ini baru datang lagi. Kok kita yang disuruh? Dan hebatnya saudara, waktu-waktu pandemi itu kadang-kadang saya dapat bahan baku, babi 6 kilo, daging, sayuran, waduh semua. Dan istri saya rajin saudara, dia kelola itu, dia keliling lagi saudara. Tapi satu hal saya bersyukur, kenapa saudara? Tuhan tetap memberikan kesehatan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu sesuai dengan perintah Jokowi, kita harus tetap tenang, jaga imun. Bukan hanya jaga imun saja, melalui perjamuan kudus, saudara imani tubuh dan darah Tuhan menjadikan kita sehat, diberkati, bisa makan oncom, halo, bisa makan kaki babi. Amin. Sudah yakin percaya? Makan anak-anak tetap diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan roti di hadapan Tuhan. Ikuti doa-doa kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, sempurna jiwa ruhku, agar kami semua bersama dengan keluarga dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus yang ditobak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga. Kami tolak terkapar meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami semua, keluargaku, tidak pikun, tidak lemas. Kami keluargaku diciptakan Tuhan sempurna, segambar serupa dengan Dia, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus
Kristus. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan cawan. Kembali kita angkat tinggi-tinggi, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal pertama. Kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku diberkati, keluarga yang kudus. Kami tolak percabulan, dijauhkan kami, keluarga kami dari poligami, dari poliandri, mulutku diurapi, tidak dusta, tidak nipu. Kami tolak segala bentuk fitnah atas keluargaku, atas gereja. Kedua, oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diciptakan Tuhan mulia yang sekamar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Kami semua anak kerajaan surga, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Yang ketiga, oleh bilur-bilur dari Yesus, penyakitku sembuh hari ini, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat sempurna mulai saat ini. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak sakit pisau tumor, tidak dioperasi. Kami tolak penyakit kulit, tidak pendarahan. Kami doa keluargaku sehat sempurna. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak diabetes, hepatitis oleh darah Yesus. Jantungku sempurna, tidak dioperasi. Ginjalku sempurna, tidak cuci darah. Kami tolak sakit TBC, kami tolak sakit corona. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Pertama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur, artinya kami semua tidur diberkati, dicukupi dengan roti mana setiap hari jubah baru, yaitu mulia. Kami semua imamat rajani, imamat yang kudus sepanjang masa pesta di surga dengan roti mana setiap hari kasut baru. Artinya kami semua tidak gagal, tidak kekurangan, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, dicukupi 10 kali ganda, 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Mari kita satukan hati, kita datang sama Tuhan, kita berdoa Tuhan. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan, kejayaan, keagungan, kepekaan, keperkasaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, yang ada di kerajaan surga yang kudus. Allah yang mulia, Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang baik, sungguh sangat amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan siang hari ini Bapa, kembali kami boleh datang bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara senang kami di KSM Worship Infinity. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih siang hari ini kami juga boleh bersyukur, boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Surya Rapali. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah kirim hamba-Mu terkasih ke tempat kami Bapa. Dari setiap firman yang ditabur siang hari ini Tuhan, yang kami dengar boleh tertanam di setiap kami Tuhan,
berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Yesus. Diberkatilah Tuhan Yesus, pelayanan Bapak Pendeta Surya Pali bersama dengan istri yang ada sekarang ini Tuhan Yesus. Tapi mereka Tuhan, warga besar mereka, anak cucu mereka Tuhan memberkati. Dimanapun Tuhan percayakan hamba menimba Engkau Tuhan Yesus, tambah-tambahkan pengurapan ilahi, pengurapan surgawi Tuhan atas hamba ini Tuhan Yesus, lalu menjadi berkat bagi orang lain, lalu menjadi membawa jiwa-jiwa baru bagi hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur untuk tubuh darah Tuhan Yesus yang telah menyatu dengan tubuh kami Tuhan siang hari ini. Sungguh kami yakin percaya Tuhan karya salib Tuhan. Amin. Dari ujung rambut sampai kaki Tuhan kami sehat sempurna. Organ-organ tubuh kami, darah-darah, tulang-tulang, sendi-sendi, sistem syaraf kami, panca indera kami, semuanya normal, sehat sempurna dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di dunia terikat sorga, yang kami lepaskan dunia terlepas di sorga. Kami berjalan dalam kasih kuasa mujizat Tuhan setiap hari pada tubuh darah Tuhan Yesus yang begitu amat sempurna, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah Tuhan, nama kekal selama-lamanya. Siang hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon selalu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, tempat mana kami tinggal Tuhan, negara ini Tuhan Yesus, berkati Tuhan Indonesia kami Tuhan, berkati pemimpin kami Bapak Jokowi bersama dengan wakil yang ada, bersama dengan jajaran kabinet yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia diberkati Tuhan, berkati tanahnya, berkati hasil buminya, berkati udaranya, berkati airnya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kiranya Tuhan damai sejahtera turun atas bangsa kami. Biar Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, ada urapan Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Kalau mereka memimpin negeri ini Tuhan, dijauhkan dari segala roh korupsi, dijauhkan segala roh kecurangan. Di dalam nama Yesus kami akan hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus berkati terus Tuhan Indonesia kami, berkati buat anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan, jadikan mereka terang dan garam Tuhan untuk bangsa kami. Melalui pelayanan mereka Tuhan di bangsa ini, mereka boleh membawa berkat, boleh membawa kesejahteraan di bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Praise and Worship Infinity kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kirim Tuhan keluarga Bapak Arisandi dengan Ibu Agnes Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tetap selalu berdoa Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diusahakan Tuhan melalui keluarga ini Tuhan Yesus. Tuhan tambah-tambahkan berkat, tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam keluarga besar Bapak Arisandi dan Ibu Agnes dalam membalapkan Praise and Worship Infinity Tuhan. Berkati Tuhan keluarga besar mereka, ketiga anak mereka, orang tua yang ada, bahkan usaha bisnis pekerjaan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat semua pengurus Praise and Worship yang ada di Bapak. Dimanapun kami tinggal berada Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang tetap rendah hati. Kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami semua jauh-jauh di belakang salib ya Bapak. Biar hanya nama Tuhan yang boleh ditinggikan melalui pelayanan kami Tuhan. Kami tidak cari puji-pujian manusia Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Berkati setiap keluarga besar pengurus Tuhan yang ada. Berkatilah usaha pekerjaan kami masing-masing. Studi sekolah anak-anak kami. Tuhan memberkati. Apa yang kami lakukan Tuhan ini untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lupa juga Tuhan kami berdoa buat keluarga besar jemaat Praise and Worship Infinity. Tuhan kiranya mereka tetap mendapat kasih karunia-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah siang hari ini bersama teman-teman kami, ataupun yang mengikuti live bersama-sama di channel YouTube Tuhan, memberkati mereka. Usaha bekerja rumah tangga warga besar mereka Tuhan memberkati. Orang yang sakit dan mereka Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada beban berat Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi
Tuhan di dalam Engkau, agar apa yang setiap kami dengar firman-Mu Tuhan di dalam press worship ini tidak berlalu begitu saja dari setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka sehingga melalui kehidupan kami masing-masing Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami puji sembah, ada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah yang akan datang menjemput kami semua Tuhan di awan-awan kemuliaan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kalau ada pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus jamah kami, pulihkan kami Tuhan, lahirkan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kuasa pengampunan, buat kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, buat kuasa Tuhan selalu mengalir setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, inilah permohonan kami Tuhan yang jauh dan sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, kita tinggal berdiri, kita akan sembah Tuhan sekali lagi bersyukur buat ibadah ini. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini bersama jemaat Tuhan, kami menyerahkan Infinity Salon ini, kami menyerahkan tempat ini sesuai dengan 2 Tawari pasal 7 ayat 16. Sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan tempat ini, di mana namaku ada di sini, maka mata hati Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau mata hati Tuhan ada di tempat ini, keluar masuk pintu diberkati Tuhan. Kalau mata hati Tuhan di tempat ini, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka kami percaya kalau mata hati Tuhan tempat ini, Tuhan sanggup memultiplikasi, Tuhan sanggup melipat kali gandakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa kembali di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.